Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firel Akila Fikratuha dari kelas 11.5 akan mempresentasikan tugas pengayaan PKN yang berisikan tentang Pancasila. Nah, saya akan membahas tentang unit 1, unit 2, dan juga unit 3. Yang pertama kita bahas adalah unit 1, yaitu peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Nah, Pancasila seperti yang kita tahu merupakan dasar negara Indonesia. Kapan sih dasar negara itu dibentuk dan oleh siapa dasar negara itu dibentuk? Nah, dasar negara itu dibentuk pada sidang BPUPKI. Apa sih BPUPKI itu? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Nah, BPUPKI ini mengadakan dua kali sidang. Yang sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua diadakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Nah, sidang pertama itu membahas tentang perumusan dasar negara dan sedangkan pada sidang kedua itu membahas tentang bentuk negara. Nah, sidang pertama BPUPKI yang diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara yang kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk semua kebijakan dan aturan ditetapkan untuk memperlancar proses menuju kemerdekaan Indonesia. Jadi maksudnya adalah BPUPKI ini akan membentuk suatu dasar negara yang akan menjadi dasar dari semua dasar yang akan membentuk pedoman untuk kehidupan di negara Indonesia sebagai dasar kayak gitu. Nah, pada sidang pertama ini terdapat banyak diskusi dan perdebatan bagaimana dasar negara yang akan dibentuk. Nah, terdapat 3 usulan nih dari 3 tokoh pendiri bangsa. Yang pertama dari ada Mr. Supomo, ada Mr. Muhammad Yamin, dan juga ada Insinyur Soekarno. Nah, yang pertama ada dari usulan Mr. Muhammad Yamin. Usulan Mr. Muhammad Yamin ini disampaikan pada sidang pertama BPUPKI tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945. Menurut Mr. Muhammad Yamin, usulan pertamanya adalah peri kebangsaan. Mr. Muhammad Yamin, peri kebangsaan adalah bahwa kita harus membentuk negara yang merdeka, negara yang berbangsa. Bukan seperti Majapahit, bukan seperti Sriwijaya, bukan seperti Shailendra, tapi seperti negara Indonesia yang dibentuk dari batang-batang dahan-dahan yang dibentuk menjadi satu. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap berbangsa satu. Nah, yang kedua ada peri kemanusiaan. Menurut Mr. Muhammad Yamin, kita harus mengedepankan nilai humanisme, nilai kesusilaan sebagai bangsa dan negara yang merdeka yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Nah, yang ketiga ada peri ketuhanan. Mr. Muhammad Yamin tidak terlalu menjelaskan secara detail bagaimana maksud dari peri ketuhanan itu, tapi peri ketuhanan adalah membentuk negara yang berbudi luhur, negara yang percaya akan adanya Tuhan. Nah, yang keempat ada peri kerakyatan. Dari maksud dari situ adalah bahwa sebagai perwakilan rakyat-rakyat. Jadi para pemimpin negara yang setelah dipilih oleh rakyat harus bisa mewakilkan suara-suara dan usulan-usulan rakyat. Nah, yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat itu adalah bahwa menurut Mr. Muhammad Yamin, kesejahteraan rakyat adalah bahwa negara yang merdeka, negara bangsa yang merdeka itu harus bisa mengedepankan bagaimana mencari cara untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat-rakyatnya. Nah, yang kedua ada usulan dari Mr. Supomo. Mr. Supomo ini menyampaikan usulannya pada tanggal 31 Mei 1945. Menurut Mr. Supomo, yang pertama ada persatuan. Itu yang berarti bahwa seperti Mr. Muhammad Yamin, dia ingin Indonesia menjadi satu. Walaupun dari ujung Sabang sampai Merauke, kita harus tetap satu. Jadi seperti dahan-dahan, ranting-ranting yang berbeda-beda itu tetap bisa bersatu dan membentuk bunga yang indah. Jadi kita walaupun berbeda-beda, kita mengusahakan atau berusaha untuk menjadikan Indonesia ini sebagai bangsa yang indah, bangsa yang besar. Dan yang kedua ada kekeluargaan. Jadi di sini Mr. Supomo itu mengkritik bagaimana
cara kerja kebudayaan barat yang seperti lebih individualisme. Sedangkan kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus mengedepankan nilai kekeluargaan, nilai gotong royong, nilai kerjasama. Nah, yang ketiga itu ada keseimbangan lahir dan batin. Jadi menurut Mr. Sopomo, kita harus menyatukan antara jiwa dan batin kita. Bagaimana pemimpin yang bisa menyatukan segala usulan rakyat, menyatu jiwa dengan para rakyat. Nah, yang keempat ada musyawarah. Musyawarah adalah perbedaan-perbedaan, walaupun kita bisa berbeda-beda. Pasti setiap orang, setiap kelompok memiliki tujuan yang berbeda-beda, memiliki cara yang berbeda-beda. Tapi dengan musyawarah kita bisa menyelesaikan banyak hal perbedaan tersebut. Dengan cara bermusyawarah kita akan mencapai suatu mufakat atau hasil bersama. Nah, yang kelima ada keadilan rakyat. Keadilan rakyat itu adalah bahwa kita harus adil terhadap semua rakyat di Indonesia. Di setiap negara kita harus adil. Kita tidak bisa membedakan si A dan si B, tapi kita harus memberikan mereka hak yang sama sesuai apa yang mereka harus dapatkan. Nah, yang ketiga ada usulan dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini menyampaikan dasar negaranya pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, yang pertama itu ada kebangsaan Indonesia. Jadi menurut sama seperti lagi tadi. Nah, kebangsaan Indonesia bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang maju, bangsa yang percaya, bangsa yang bersatu tanpa terpecah belah. Nah, yang kedua ada internasionalisme atau peri kemanusiaan. Jadi menurut Insinyur Soekarno itu bukan sebagai bahwa kita bersama menjadi budaya luar dan tidak mengedepankan ciri khas Indonesia, tidak. Tapi lebih ke arah kita menghargai, kita mengetahui perbedaan-perbedaan dan tetap menghargai perbedaan tersebut. Karena jika kita hanya bahwa semua orang itu sama, maka kita tidak akan ada Jepang, tidak akan ada Inggris, tidak akan ada Amerika, tidak akan ada Eropa. Tapi ketika kita mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut dan kita bisa menghargai tersebut, bagi kita mengedepankan nilai internasionalisme atau kemanusiaan. Nah, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi. Jadi karena kita lagi-lagi berbeda suku, berbeda agama, maka kita membutuhkan yang namanya mufakat atau demokrasi, atau hasil kesepakatan bersama dengan cara mengedepankan nilai-nilai bersama, mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan negara. Nah, yang keempat ada kesejahteraan sosial. Jadi menurut Insinyur Soekarno, kesejahteraan sosial itu adalah bahwa lagi-lagi bahwa kita sebagai bangsa dan negara yang merdeka, kita harus mengedepankan mencari cara bagaimana untuk mensejahterakan sosial, mensejahterakan masyarakat tanpa ada yang kekurangan. Nah, yang kelima ada ketuhanan. Menurut Insinyur Soekarno, ketuhanan ini adalah bukan hanya bangsanya yang percaya kepada Tuhan, tapi juga rakyat-rakyat yang berada dalam bangsa negara itu harus percaya kepada Tuhan dan mengedepankan nilai ketuhanan. Nah, tahu nggak sih siapa yang mengusulkan nama Pancasila itu? Pancasila itu diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Maka dari itu, 1 Juni 1945 dia dijadikan sebagai Hari Pancasila. Nah, Pancasila itu sebenarnya sudah ada pada kitab Sutasoma karya Emputan Tular. Nah, Pancasila ini tuh berasal dari dua kata, panca dan juga sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila merupakan 5 dasar. Jadi 5 dasar negara Indonesia. Nah, tadi setelah kita membahas tentang sidang pertama, kita masuk ke dalam sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang memiliki agenda membahas rancangan Undang-Undang Dasar termasuk mengenai pembukaan atau preambule dari Undang-Undang Dasar ini yang biasa disebut juga sebagai mukadimah. Nah, dalam sidang BPUPKI ini tuh banyak pembentukan seperti panitia kecil, panitia 9, panitia itu banyak dibentuk pada sidang BPUPKI ini untuk membentuk nih rancangan undang-undang ini gitu. Nah, akhirnya pada sidang BPUPKI jadi ada space antara BPUPKI dan PPKI. PPKI ini pada tanggal 18 Agustus 1945 atau tepatnya sehari setelah kemerdekaan, 7 kata dalam preambule diubah. Apa sih yang diubah itu? Itu adalah kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi
diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa diubah? Karena adanya perdebatan dari kelompok timur dengan kelompok nasionalis. Jadi kelompok-kelompok yang tidak beragama Islam, mereka mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena di situ terdapat bahwa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi pada akhir dengan perdebatan, dengan diskusi, pembicaraan, akhirnya disepakati bahwa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya akan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mencegah yang namanya perpecahan antara negara Indonesia, perpecahan negara Indonesia antara Muslim dengan non-Muslim. Jadi itu diubah atas kesepakatan bersama. Nah, kita masuk ke unit kedua yang menjelaskan tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, terdapat 3 tataran nilai menurut Murdiono. Yang pertama adalah nilai dasar. Apa sih nilai dasar itu? Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai-nilai ini bersifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik serta benar dalam setiap sila. Jadi nilai dasar ini tuh dia itu mengandung atau menjadikan pedoman bagi rakyat Indonesia, menjadi pedoman dasar negara. Nilai dasar ini tuh terdapat pada 5 sila dasar negara atau yang bisa dikenal sebagai Pancasila. Nah, yang selanjutnya ada nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan nilai penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Nilai instrumental ini juga merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila yang sifatnya khusus. Jadi nilai instrumental itu penjabaran dari nilai dasar. Jadi dari 5 sila jelaskan kembali ya untuk sesuai dengan kondisi dan waktu tertentu. Nah, contohnya itu ada di sila pertama, di ketuhanan yang Maha Esa, dan nilai instrumentalnya itu ada pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Jadi menurut kepercayaan. Jadi pada nilai dasar kita menjelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, dan nilai instrumental ya, negara menjelaskan bahwa negara membebaskan rakyatnya untuk beragama apapun, untuk memeluk agama apapun dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Jadi mereka diizinkan untuk diizinkan untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, yang ketiga nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dan nilai instrumental. Nilai praksis juga merupakan nilai yang diimplementasikan dan diaplikasikan dalam tindakan atau praktis sehari-hari seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Jadi seperti tadi, di ketuhanan yang Maha Esa itu kan nilai instrumentalnya adalah kebebasan dalam beragama. Nilai praksis adalah bahwa di sekitaran masyarakat, di sekolah, anak-anak ataupun orang dewasa seperti di sekolah, para siswa-siswi itu tidak boleh membeda-bedakan antara si A yang beragama Islam dengan si B yang beragama Kristen. Karena mereka harus tetap itu mengedepankan nilai norma. Jadi si A ingin beribadah, maka si B harus menghargai ibadahnya. Begitu juga dengan si A yang menghargai ibadah si B. Nah, selanjutnya masuk ke dalam unit ketiga atau peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Nah, tantangan ketika kehidupan global semakin naik, itu akan terdapat banyak tantangan-tantangan. Nah, yang pertama ada tantangan ideologi. Jadi dengan masuknya teknologi informasi yang membuat sekat-sekat antara batas negara itu semakin tipis, maka kita mengenal banyak ideologi-ideologi baru seperti ekstremisme, radikalisme, terorisme, dan juga konsumerisme. Radikalisme itu diidentikan dengan ekstremisme. Ekstremisme kekerasan adalah pilihan sadar untuk mendukung penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, untuk politik, untuk apapun itu. Nah, yang kedua ada terorisme. Terorisme itu didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas harta benda,
harta benda yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital strategis. Nah, yang ketiga ada konsumerisme, adalah paham terhadap gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan atau kesenangan. Jadi konsumerisme itu juga bisa diartikan sebagai kecanduan akan satu produk barang mewah. Jadi seperti kecanduan untuk membeli barang-barang mewah karena mengikuti gaya hidup orang-orang. Nah, yang kedua, tantangan selanjutnya ada hoax atau post-truth. Hoax dan post-truth. Hoax adalah penyebaran berita palsu atau berita bohong. Jadi berita yang tidak mengandung kebenaran sama sekali. Nah, sedangkan post-truth atau bisa disebut pasca kebenaran adalah kondisi di mana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh dalam membentuk opini publik tetapi ditentukan oleh sentimen kepercayaan. Jadi, post-truth itu adalah seperti hoax yang menyebar yang menjadi kebenaran. Jadi, berita palsu yang dipercaya sebagai berita kebenaran. Nah, di era tersebut telah dinamakan sebagai post-truth, era di mana kebohongan dipercaya sebagai kebenaran karena telah banyaknya orang yang mengonsumsi berita bohong itu dan percaya berita bohong tersebut. Nah, yang ketiga ada tantangan global. Dengan bantuan teknologi informasi, sekat-sekat bahasa Telegram ditipiskan ketika kita dapat menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, tentu kita dapat berbicara dengan bangsa-bangsa lain. Nah, dengan peningkatan teknologi informasi ini, kita tuh selalu bersamaan dengan yang namanya berkompetisi dengan keterampilan yang kita miliki. Jadi ketika batas-batas negara semakin tipis, teknologi informasi semakin tinggi, semakin besar, maka kompetisi akan apa yang kita inginkan itu akan semakin meningkat. Jadi kita harus selalu meningkatkan keterampilan yang kita miliki agar bisa berkompetisi dengan orang-orang yang lain. Nah, dari ketiga masalah tersebut kita bisa ada solusinya di masalah tersebut. Yang pertama, menjadi bangsa yang religius. Jadi dengan tadi tantangan ideologinya itu kan mengandung kekerasan dan hal-hal yang negatif. Nah, dengan kita menjadi bangsa religius, kita bisa mengedepankan lebih nilai ideologi Pancasila kita, yaitu bangsa yang religius dan percaya bahwa kekerasan bukanlah jawaban dari segala masalah. Nah, yang kedua ada Pancasila sebagai kekuatan, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita diperbolehkan untuk beragama, untuk memiliki Tuhan, dan kita diwajibkan untuk beribadah sesuai agamanya. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita diizinkan jadi manusia-manusia harus adil dan beradab terhadap manusia-manusia lain. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang berarti bahwa masyarakat Indonesia harus tetap bersatu, bahkan ketika kita berbeda-beda, kita harus tetap bersatu. Yang kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti bahwa masyarakat Indonesia, lagi-lagi walaupun berbeda-beda, kita harus tetap mengedepankan nilai kebersamaan, nilai-nilai mufakat dan musyawarah. Jadi kita tidak bisa mengedepankan nilai atau kepentingan pribadi, kita harus mengedepankan kepentingan bersama terlebih dahulu. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bangsa Indonesia harus memberikan keadilan yang sama sesuai apa yang mereka butuhkan, tidak membedakan dengan si A seorang pejabat dan si B dengan seorang hal yang biasa-biasa saja. Itu maka masyarakat tidak boleh membedakan antara si A dan si B, karena seluruh bangsa Indonesia itu bersifat sama derajatnya di depan bangsa atau di depan Pancasila. Yang ketiga ada meningkatkan keterampilan diri. Dengan kita meningkatkan keterampilan diri, maka kita bisa meningkatkan kompetisi kita secara tantangan global. Jadi kita tidak akan tertinggal nih dengan negara-negara lain, negara-negara maju, dengan kita meningkatkan keterampilan diri kita sendiri. Nah, ini sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan atau kekurangan-kekurangan lain seperti sering berhenti atau apapun itu. Mohon maaf, lagi-lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan.